Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada saat ini kami akan menampilkan video tentang metode bimbingan klinis bedside teaching. Sebelum kami menampilkan video tentang metode bimbingan klinis bedside teaching, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan pemeran pada video tersebut. Yang bertindak sebagai narator adalah saya sendiri, Nurse Sylvia Dewi Mayasari Riu. Yang bertindak sebagai preseptor adalah Nurse Heli Katuuk, presepti Nurse Cut Mutia Bunsal, pasien Nurse Petronella Mamentu, dan suami pasien Nurse Norman Alfi Talibo. Perencanaan preseptor menjelaskan tujuan kegiatan dan manfaat bedside teaching, menetapkan limit waktu, mereview rekam edit, chart atau catatan riwayat pasien, menjelaskan rencana pada mahasiswa dan pasien, define the role atau observe or model. Selamat siang, Mutia. Ya, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya, jadi berdasarkan pertemuan supervisi kita yang kemarin, hari ini nanti akan Ibu laksanakan pembimbingan dengan cara bedside teaching ya. Ya. Bedside teaching sendiri ini tujuannya adalah untuk meningkatkan interaksi antara pembimbing, Mutia sebagai mahasiswa dan juga kepada pasien. Ya. Nah, jadi manfaatnya sendiri adalah ketika kita melakukan bedside teaching, interaksi yang terjadi dapat juga meningkatkan pengetahuan ya kepada Muti dan bisa langsung memvalidasi dan mengklarifikasi perasaan atau respon yang ada pada pasien nanti. Bagaimana Muti? Ya baik Bu, siap Bu. Oke, baik. Jadi kalau Mutia sudah mengerti kenapa saya memberikan bedside teaching, nah kita akan melakukan bedside teaching nanti dengan waktunya tidak usah terlalu lama, sekitar 15 sampai 20 menit ya. Ya baik. Ibu bisa minta lihat dulu iya. kasusnya. Ya baik Bu. Ya. Ini sesuai Saya hasil dijelaskan? rekam medis. Ya, baik. Ini Nyonya N, usia 30 Oke. tahun, riwayat obstetriknya P2A0, kemudian diagnosa medisnya SCTP dengan indikasi riwayat SCTP sebelumnya 2 tahun lalu. Nah, keluhan utamanya itu Bu nyari luka bekas operasi di bagian perut, kemudian waktu nyerinya itu hilang timbul selama 15 menit. Kemudian hasil pemeriksaan TTV-nya tekanan darahnya 120/80 kali per 80 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit. Untuk tanda-tanda infeksi Bu, sampai saat ini saya kaji belum ada tanda-tanda infeksi dan cuma nyeri itu saja Bu. Ya, jadi keluhan utama untuk saat ini adalah nyeri ya? Ya, nyeri di luka operasi Bu. Luka operasi saja. Oke, skala nyerinya tadi berapa? Skala nyeri 5 Bu. 5 ya? Ya. Oke, tadi diukur dengan apa? Dengan NRS numeric rating. Oke, baik. Nah, jadi di sini keluhan utamanya adalah nyeri. Nah, rencana berdasarkan diagnosis yang Mutia angkat. Oh iya Bu, tadi kan karena keluhannya nyeri, jadi diagnosis keperawatannya nyeri akut. Untuk intervensinya saya merencanakan memberikan teknik relaksasi nafas dalam Bu. Baik, teknik relaksasi nafas dalam. Nah, tentunya perlu dikolaborasikan dengan penggunaan farmakologi ya. Iya, Bu. Ya. Baik, kita akan melakukan tindakan teknik relaksasi nafas dalam. Sebelumnya Muti sudah pernah melakukan teknik relaksasi nafas dalam? Sebelumnya sudah pernah ke beberapa pasien Bu, tapi belum sempat saya evaluasi apakah itu sudah benar tekniknya atau seperti apa Bu. Jadi mohon bimbingan. Baik, jadi untuk saat ini saya akan memberikan stimulasi ya langsung kepada pasien dan Muti diharapkan dapat memperhatikan ya sehingga ketika prosesnya berjalan kita bisa untuk nanti setelah selesai ini kita bisa kembali untuk evaluasi ya. Baik, jadi saya berperan nanti sebagai model dan Muti sebagai seorang observer dalam bedside teaching. Baik, ayo kita segera ke pasien. Pada tahap pelaksanaan bedside teaching, terlebih dahulu, preseptor dan mahasiswa memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga, kemudian menyampaikan izin kepada pasien dan keluarga, menjelaskan tujuan kedatangan, mengatur posisi dan privasi klien, melibatkan pasien dan keluarga dalam kegiatan, mendemonstrasikan kegiatan, dan mengucapkan terima kasih kepada pasien dan keluarga. Permisi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Izin ya Bu,
mungkin ibu baru pertama kali melihat saya. Iya, perkenalkan, nama saya Nurse Heri. Saya merupakan perawat pembimbing dari Nurse Mutia. Kalau Nurse Mutia sudah kenal ya Bu ya? Iya, sudah. Iya. Kami izin, nama ibu siapa? Ibu Nela. Ini bapak suami? Iya, suami. Wah, lagi tidur ya bayinya ya? Iya. Baru kemarin melahirkan? Iya. Oke, Ibu. Ibu Nela gimana perasaannya? Nyeri banget ya. Nyerinya di mana, Bu? Di bagian operasi ya? Oke, baik. Nah, jadi Ibu Nela sesuai dengan hasil pengkajian ya yang sudah ditanyakan oleh mahasiswa kami ya sebelumnya dari Muti bahwa Ibu Nela hari ini mengalami keluhan. Tadi sudah minum obat tadi pagi Bu? Sudah. Tidurnya semalam bagaimana? Tidak seperti biasa karena nyeri ya, jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Baik, Ibu. Nah, jadi hari ini kami akan melakukan tindakan namanya adalah teknik relaksasi nafas dalam Pak. Jadi kami akan memberikan suatu teknik di mana ketika bernapas memberikan relaksasi kepada Ibu Nela, khususnya untuk mengurangi nyeri yang dirasakan. Oh iya. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu Nela tadi sudah ditanyakan untuk nyerinya itu nomor berapa? Sudah. Ya, nomor 5 ya, cut mutia ya. Jadi berada pada nyeri sedang. Dan untuk tindakan ini sebenarnya harus bersama dengan terapi obat-obatan. Kalau Ibu Nela sudah minum obat, mudah-mudahan dengan terapi ini bisa lebih mengurangi nyeri yang dirasakan. Baik, nah Ibu, ada pertanyaan mungkin Pak, Ibu? Tidak ya. Baik. Kami akan melakukan tindakan ini kepada Ibu. Kalau Ibu bersedia, bersedia. Jadi saya mohon izin Bu, saya yang akan nanti memberikan tindakan Ibu dan mahasiswa kami akan melihat bagaimana cara saya melakukan tindakan sehingga dia juga memiliki proses belajar dan dia tahu nanti untuk melakukan ke pasien yang lain. Ya, saya mohon izin ya Bapak ya. Oke. Sebelumnya posisi Ibu sudah nyaman seperti ini. Apakah perlu diperbaiki lagi Bu posisi bantalnya? Sudah. Ya. Nah, jadi Ibu untuk teknik relaksasi nafas dalam ini kami akan ajarkan. Jadi Ibu bernapas sekarang bagaimana tidak ada sesakan Bu? Ya, karena tidak bisa dilakukan kalau Ibu mengalami sesak. Posisi Ibu sudah nyaman untuk relaksasinya sendiri ya supaya Ibu merasakan rileks. Jadi kita harus bernapas dari kedua lubang hidung Bu. Karena kalau biasanya kita bernapas hanya dari lubang hidung saja. Jadi ketika kita bernapas, kita tarik nafas ya dari dua lubang hidung, tahan dan keluarkan lewat mulut seperti menghembuskan. Jadi akan saya contohkan supaya kita tahu bahwa
luar biasa Ibu. Iya. Bagaimana Ibu perasaannya? Sudah sedikit nyaman ya, sedikit nyaman. Jadi bisa dilakukan kalau memang Ibu merasakan ada nyeri, dan tentunya harus minum obat-obatan. Ya Bu? Ya. Baik. Jadi tadi kita sudah belajar kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah kita belajar ini. Jadi saya bisa tahu bagaimana bebannya sendiri bisa saya lakukan di rumah kan Bu, bukan bisa keluar dari rumah. Jadi saya merasa senang karena mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang luar biasa. Bapak bagaimana Pak? Jadi kalau Ibu juga rasa nyeri, Bapak bisa menuntut Ibu untuk melakukan teknik yang tadi ya Pak ya. Kalau begitu, kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa ditanyakan ke perawat Mutia ya, sebagai perawat yang merawat Ibu untuk beberapa hari ke depan sampai Ibu pulang ke rumah. Kalau gitu kami permisi dulu Ibu. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Iya. Perawat Mutia juga sudah melihat, mudah-mudahan dia juga nanti bisa untuk follow up apakah Ibu melakukan atau tidak. Oke, kami permisi dulu Bapak. Ya, terima Assalamualaikum. kasih. Selamat pagi. Tahapan paling akhir dari metode bimbingan klinis bedside teaching adalah debriefing, di mana debriefing dilaksanakan setelah sesi bedside teaching, di mana preseptor melakukan feedback pada mahasiswa, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta mereview proses. Oke, Mutia, gimana tadi? Tadi yang saya perhatikan, tadi Ibu mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam ke pasien Ibu Nela dengan cara meletakkan tangan di bahu, kemudian tangan satunya di perut, itu untuk mengetahui bahwa pernapasannya sudah memang fokus di area perut. Kemudian dilakukan tekniknya itu Ibu menarik nafas, kemudian ditahan 2-3 detik, kemudian dibuang. Itu tujuannya sebelumnya sudah Ibu jelaskan untuk merelaksasi dan mengurangi nyeri pada pasien dengan nyeri operasi. Ya, baik, bagus sekali ya Mutia. Berarti tadi Anda memperhatikan apa yang sudah saya lakukan kepada pasien. Nah, jadi untuk selanjutnya Mutia akan melakukan follow up ya terkait tindakan-tindakan keperawatan juga selain teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri yang dirasakan, ataupun ada nanti respon kebutuhan yang lain yang mungkin dirasakan oleh pasien. Ya, tolong Mutia memperhatikan dan melakukan tindakan yang dapat mengatasi respon tersebut. Oke, Muti, bagaimana perasaannya setelah kita lakukan bedside teaching? Saya mendapat banyak pengetahuan baru Bu, karena kan biasanya saya melakukan teknik relaksasi nafas dalam, yang penting pasien sudah bisa tarik nafas biasa, tapi kemudian ternyata ada teknik lain, misalnya meletakkan tangan di bahu, satu tangan di perut. Untuk fokusnya kita mengetahui pernapasannya lewat otot perut. Seperti itu Ibu. Baik, untuk perasaan Mutinya sendiri? Kalau perasaan saya, karena tadi saya juga mengikuti relaksasi nafas dalam, jadi saya agak rileks Ibu. Baik, luar biasa ya Mutia. Iya. Oke, jadi untuk bimbingan bedside teaching untuk hari ini saya sudah selesai, dan waktu yang kita gunakan juga sudah sama ya, sekitar 15 menit lebih yang kita gunakan. Baik, nanti untuk di pertemuan selanjutnya saya akan melakukan evaluasi terkait asuhan keperawatan yang sudah Mutia lakukan di Bangsal Maternitas ini. Baik. Terima Oke. kasih banyak Ibu. Terima kasih Muti, sukses ya, semangat.